Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan biokimia pada kali ini adalah tentang karbohidrat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan ya. Jadi karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Di negara berkembang bahkan karbohidrat ini karena memang sumber yang melimpah dan murah ya. Seringkali karbohidrat menyumbang bahkan sampai 80% total energi untuk makanan sehari-hari penduduk di negara berkembang. Sedangkan negara maju mungkin karbohidrat hanya sekitar 50% sumbangan terhadap total energi seperti ini. Dari mana sih asal karbohidrat gitu ya? Jadi karbohidrat itu merupakan makanan pertama yang diproduksi di bumi ini ya, karena dia berasal dari tumbuhan. Di tumbuhan kita kenal ada yang namanya fotosintesis ya, di mana karbon dioksida bercampur dengan air kemudian dibantu dengan cahaya matahari, terjadilah proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa ya, C6H12O6 itu glukosa dan juga oksigen O2 ya. Glukosa inilah yang menjadi sumber makanan utama bagi tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ternyata fungsi karbohidrat juga bagi tumbuhan bukan cuma untuk sumber makanan ya, tapi juga sebagai penguat struktur tumbuhan itu sendiri ya. Sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi tumbuhan apabila karbohidrat tadi dalam bentuk zat tepung maupun zat gula. Dan dia berfungsi sebagai penguat struktur tumbuhan kalau dia dalam bentuk selulosa dinding sel ya. Nanti jenis-jenis karbohidrat akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, jenis karbohidrat ini bisa kita bedakan menurut tipe karbohidrat dalam makanan maupun menurut respon glikemiknya dalam tubuh ya. Pada pembahasan kali ini saya akan bagi dua sesi. Sesi pertama adalah kita mulai dengan menurut tipe karbohidrat dalam makanan, sedangkan menurut respon glikemik dalam tubuh nanti akan kita bahas kemudian ya. Jika kita bedakan menurut tipe karbohidrat dalam makanan, ada dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat simple atau simple karbohidrat atau karbohidrat sederhana. Yang kedua adalah karbohidrat kompleks ya. Kalau kita lihat dari jenis makanannya yang mengandung karbohidrat kompleks itu kebanyakan dari sumber makanan pokok seperti nasi, roti, umbi-umbian, kentang, ubi, serealia, biji-bijian, pisang ya. Apa sih karbohidrat kompleks ya? Karbohidrat yang terdiri dari rantai panjang gugus gula ya. Terdiri dari gugus gula yang jumlahnya banyak dan panjang dan bahkan bercabang. Sedangkan karbohidrat simple atau sederhana ini banyak kita temukan pada makanan-makanan yang cenderung manis ya, walaupun nggak semuanya juga ya. Contohnya misalnya di donat, di minuman manis, di permen ya, di aneka dessert. Kenapa dia terasa manis? Karena memang dia mengandung karbohidrat sederhana yang mungkin sudah terdiri hanya 1 maupun 2 gugus gula ya. Pembahasan dari masing-masing antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana akan kita bahas kemudian secara rinci apa saja jenis-jenisnya. Di sebelah kanan ada juga ahli yang membedakan karbohidrat itu dibagi menjadi 3 ya, simple, kompleks, dan fibrose. Di mana fibrose ini adalah golongan serat yang biasanya muncul pada sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau kita bandingkan antara karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks, ya, ada berbagai jenis. Untuk karbohidrat kompleks ada dibedakan menjadi 2 macam, yaitu polisakarida dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat simple atau sederhana dibedakan menjadi monosakarida dan disakarida. Kita terlebih dahulu kita bahas mulai dari karbohidrat sederhana yaitu monosakarida. Apa sih itu monosakarida ya? Katanya di depan adalah mono artinya satu. Ya, karena memang merupakan karbohidrat yang terdiri dari basic unit atau satu gugus gula. Ya, dia merupakan basic unit atau unit dasar dari karbohidrat, unit penyusun dasar dari karbohidrat. Hanya terdiri dari single molekul atau satu molekul gula atau satu gugus gula. Ya. Jenis monosakarida ini banyak sebenarnya ya, tapi yang betul-betul secara signifikan fungsinya terhadap gizi ada 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Masing-masing monosakarida ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6. Oke, kita bahas yang pertama dulu, glukosa ya. Glukosa adalah the most important simple sugar ya. Jenis gula sederhana yang paling penting untuk tubuh manusia. Kenapa? Dia merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Sel tubuh kita hanya mau memproduksi energi dalam bentuk glukosa ya. Jadi apapun karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita nanti akan diubah menjadi glukosa terlebih dahulu untuk digunakan sebagai energi. Ini akan kita bahas kemudian di bagian absorpsi dan pencernaan glukosa, karbohidrat ya.
Nama lain dari glukosa adalah dextrosa ya. Dan glukosa ini jarang muncul sebagai monosakarida pada makanan ya. Biasanya dia selalu join atau bergabung dengan jenis gula lain, jenis monosakarida yang lain ya, membentuk disakarida atau bahkan membentuk jenis karbohidrat kompleks. Biasanya di mana sih ada glukosa? Macam-macam, dia ada di buah, ada di sayur, ada di madu ya. Dan yang pasti glukosa merupakan hasil pencernaan dari semua jenis karbohidrat. Lalu bagaimana tingkat kemanisan glukosa? Ternyata memang dia tidak terlalu manis ya. Tingkat kemanisan glukosa adalah setengah dari sukrosa. Nah ini ya, kalau kita lihat rumus bangun atau struktur kimia dari monosakarida, hanya kita lihat ada satu molekul dan satu molekul ya. Masing-masing memiliki satu gugus gula, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Walaupun rumus kimianya sama, C6H12O6, tapi karena rumus bangunnya berbeda, ya strukturnya berbeda, tentu nanti akan berdampak pada sifat-sifat yang berbeda dari ketiga jenis monosakarida. Oke, tadi kita sudah bahas glukosa, kemudian kita bahas monosakarida yang kedua yaitu fruktosa. Nama lain dari fruktosa adalah levulosa atau gula buah. Mungkin kita juga sering dengar ya, dari SMA kita sering belajar fruktosa adalah gula buah atau fruit sugar. Kenapa disebut gula buah? Karena memang secara alamiah dia seringkali banyak muncul di fruits ya, di buah-buahan, beberapa juga di sayur-sayuran dan juga ada di madu ya. Dia muncul bersama dengan glukosa ya, membentuk sukrosa. Kemudian rasa fruktosa memang kalau untuk tingkat kemanisan adalah yang paling manis ya. Jadi seringkali digunakan di factory atau pabrik-pabrik makanan, itu digunakan sebagai bahan baku untuk pemanis ya, untuk dessert ya, untuk membuat madu, sirup dan lain-lain. The small intestine absorb some fructose directly ya. Usus halus ini mengabsorpsi atau menyerap fruktosa secara langsung, dimasukkan ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam hati untuk secara lambat diubah nanti fruktosa dalam hati menjadi glukosa. Yang ketiga adalah galaktosa. Tidak seperti glukosa yang nanti langsung masuk ke dalam hati tanpa diubah. Galaktosa nanti akan masuk ke dalam hati dan diubah menjadi glukosa dulu. Galaktosa ini jarang dia ada di alam secara bebas ya. Biasanya galaktosa itu muncul bersama glukosa ya, membentuk laktosa yang ada di susu ya. Jadi galaktosa ini akan membentuk laktosa. Laktosa disebut juga sebagai gula susu karena memang munculnya di susu sapi dan ASI. Oke, tadi sudah kita bahas tentang 3 jenis monosakarida ya, ada glukosa, ada fruktosa, dan galaktosa. Maka berikutnya kita masuk ke disakarida. Dari katanya ke depannya adalah di artinya 2, karena memang ini adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula atau 2 monosakarida ya, sehingga dia membentuk disakarida. Dan perlu diperhatikan bahwa masing-masing disakarida itu pasti ada gugus glukosanya sebagai principal komponen atau komponen utama. Sama seperti monosakarida, disakarida juga banyak jenisnya, tapi yang paling penting secara gizi ada 3 jenis, yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu sukrosa. Sukrosa is the most common dietary disakarida, ya, merupakan bentuk disakarida yang paling banyak ditemukan, ya. Sukrosa karena dia terdiri dari 2 gugus gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Itu harus diingat, jangan sampai kebalik-balik. Makanan yang mengandung sukrosa antara lain gula dapur, ya, gula yang biasa kita temui di rumah, 90%-nya bahkan mengandung sukrosa. Kemudian maple syrup, madu, dan brown sugar. Disakarida yang kedua adalah laktosa. Laktosa ini kita temukan secara alamiah hanya ada di susu, ya. Laktosa terdiri dari monosakarida glukosa dan galaktosa. Dan rasa laktosa ini memang yang paling tidak manis ya. Tingkat kemanisan laktosa hanya 1/6 dari glukosa. Dan tingkat kelarutannya juga dia sulit larut ya. Laktosa pada susu sapi ini lebih banyak ya, 6,8 gram per 100 ml dibandingkan pada ASI atau air susu ibu yang hanya 4,8 gram per 100 ml. Ya, jadi wajar kalau ASI pasti lebih tidak manis dibandingkan susu sapi. Disakarida yang ketiga adalah maltosa. Terdiri dari monosakarida glukosa dan glukosa. Nah, maltosa ini dia tidak terdapat bebas di alam ya. Biasanya dia baru muncul pada saat terjadinya perkecambahan, di mana nanti tumbuhan akan memecah pati.
pati dipecah menjadi maltosa. Baik, kita lanjut. Untuk maltosa, dia tidak terdapat bebas di alam, baru terbentuk pada saat pemecahan pati, di mana pada saat tumbuhan itu berkecambah atau memunculkan benih ya. Karena benih yang tumbuh itu kan butuh makanan, maka pada saat itu terjadilah pemecahan pati menjadi maltosa, kemudian maltosa dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menjadi sumber makanan bagi benih yang baru tumbuh. Inilah struktur atau rumus bangun dari disakarida: sukrosa, laktosa, maltosa. Kalau kita lihat, masing-masing disakarida memiliki 2 unit gula atau 2 gugus gula. Beda dengan tadi monosakarida ya. Monosakarida tadi hanya 1 gugus gula, glukosa 1, galaktosa 1, laktosa 1. Sedangkan disakarida ada 2, 2, dan 2, di mana masing-masing disakarida selalu terdapat glukosa sebagai salah satu atau komponen utama dari disakarida. Oke, tadi kita sudah bahas monosakarida, kita sudah bahas disakarida dan sifat-sifatnya serta perbedaannya. Kemudian kita masuk ke polisakarida. Polisakarida yang pertama kali saya bahas adalah yang jenisnya oligosakarida, ya, merupakan jenis polisakarida yang tidak terlalu panjang. Apa sih oligosakarida? Ya, oligo terdiri dari short chains. Short chains itu berarti rantai pendek dari gugus gula. Kalau monosakarida ada 1 gugus gula, disakarida ada 2 gugus gula, maka oligosakarida setidaknya ada 3 sampai 9 gugus gula. Ya. Gimana kita bisa menemukan oligosakarida dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oligosakarida banyak muncul di berbagai jenis vegetables atau sayur-sayuran. Jenis oligosakarida itu sendiri ada golongan fruktan dan ada golongan oligosakarida lainnya. Nah, untuk fruktan ini terdiri dari beberapa fruktosa yang terikat dengan glukosa. Ingat, fruktosa tadi adalah golongan monosakarida, glukosa juga golongan monosakarida. Ya. Biasanya fruktan ini muncul atau terdapat di bawang merah, bawang putih, serealia, dan asparagus. Dan karbohidrat jenis ini, jenis fruktan, tidak dicerna di usus halus, sehingga dia difermentasi di usus besar. Kemudian jenis oligosakarida lainnya antara lain adalah rafinosa, stachiosa, dan verbascosa. Biasanya banyak kita temukan di biji-bijian ya maupun di kacang-kacangan. Sama seperti oligosakarida jenis fruktan, dia juga tidak dipecah oleh enzim saluran cerna sehingga difermentasi di usus besar. Nah, di dunia manufaktur atau pabrik ya, di dunia komersil, oligosakarida ini seringkali dibuat menjadi maltodextrin dan juga corn syrup atau sirup jagung ya. Di gambar ini kita lihat nih contoh tepung sejenis maltodextrin ya, bukan tepung, gula bubuk ya, jenisnya maltodextrin ya. Maltodextrin ini seringkali dipakai untuk makanan atlet. Ini contoh gula jagung, gambarnya mungkin nggak terlihat jelas ya karena ada ya. In particular, maltodextrin adalah jenis polimer glukosa yang biasa dimanufaktur atau dibuat di pabrik dengan cara memotong rantai panjang dari pati menjadi rantai yang lebih pendek. Maltodextrin biasa digunakan sebagai sport drink dan dipasarkan untuk atlet ya. Jadi memang karena maltodextrin ini mengandung lebih dari 2 gugus gula ya, dia terdiri dari banyak gugus gula sehingga seringkali digunakan untuk pemain atlet karena bisa memperpanjang pasokan energi ya. Baru kemudian kita masuk golongan polisakarida, karbohidrat kompleks dalam bentuk polisakarida. Kalau tadi oligo mungkin hanya beberapa gugus gula ya, 3 sampai 9 gugus gula, maka poli artinya banyak ya, dia lebih dari 9 gugus gula. Terdiri dari 10 bahkan sampai ribuan gugus gula ya atau monosakarida yang dimana mereka bergabung menjadi satu molekul ya dan merupakan bahan simpanan utama dari karbohidrat ya. Jadi cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat adalah dalam bentuk polisakarida. Polisakarida ini ada pada manusia dan hewan, disebut sebagai glikogen, sedangkan pada tumbuhan ada dalam bentuk starch atau pati dan dalam bentuk fiber atau serat. Ya.
kita bahas pati. Pati merupakan bentuk cadangan makanan atau storage ya, cadangan karbohidrat yang ada pada tumbuhan. Kita banyak temukan pati itu di kacang-kacangan, di kentang ya, umbi-umbian, kemudian beberapa jenis biji-bijian, jagung, serealia ya, kemudian spaghetti dan pastry. Pati itu muncul dalam dua bentuk ya, yaitu ada amylopektin dan ada amilase. Ini ya, pati muncul dalam dua bentuk, yaitu amylopektin dan dalam bentuk amilase. Apa sih bedanya ya? Pati yang dalam bentuk amylopektin ya, kalau kita lihat dari strukturnya, dia highly branch ya, banyak sekali cabang-cabangnya. Molekul-molekul ini bercabang, terdiri dari banyak jumlah gugus gula. Sudah jumlahnya banyak, kemudian juga rantainya bercabang. Sedangkan pati dalam bentuk amilase, dia juga terdiri dari rantai panjang gula, tapi dia tidak bercabang, melainkan dia berpilin membentuk helical coil. Oke. Kemudian kita lihat, kalau strukturnya beda, pasti sifatnya akan berbeda pada makanan. Oke. Sekarang, the predominance, ya, mana yang lebih dominan kemunculan jenis amylopektin atau amilase tadi pada makanan, dia akan menentukan tingkat kemudahan untuk dicerna atau tingkat digestibility. Kalau pati tadi lebih banyak mengandung amylopektin, dia akan lebih mudah dicerna, lebih cepat dicerna dan lebih cepat diabsorpsi. Tapi kalau pati tadi lebih banyak mengandung struktur amilosa, maka dia akan dicerna lebih lama. Namun di sisi lain dia akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ya, kenapa? Karena dia dicerna lebih lama, otomatis keberadaannya dalam lambung akan menjadi lebih lama sehingga memberi rasa kenyang yang lebih lama juga. Dan ternyata struktur amilase tadi juga melancarkan defekasi atau ekskresi atau pembuangan feses. Nah, ini contoh bentuk-bentuk makanan yang banyak mengandung amylopektin maupun amilosa. Ya, yang ini adalah jenis-jenis yang banyak mengandung amilosa. Kita lihat makanannya cukup berserat ya, cukup sulit dicerna seperti grain ya, serealia, kemudian umbi-umbian. Sedangkan yang pati atau sumber makanan pati yang lebih mudah dicerna ini banyak mengandung amylopektin, contohnya pada buah-buahan ya, apel ya, kentang, ini lebih mudah dicerna karena mengandung lebih banyak amylopektin. Sedangkan yang ini serealia, umbi-umbian ya lebih sulit dicerna ya, karena dia lebih banyak mengandung amilosa. Nah, kemudian golongan yang kedua bentuk polisakarida pada tumbuhan adalah serat. Serat juga sama seperti pati ya. Nah, dia ada kandungannya, samanya dalam arti adalah ada diberikan menjadi dua, ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Serat yang larut air ini karena dia mengandung pektin, gum maupun mukilase serta glukan dan alga. Ya. Jadi sifatnya dia mengembang dalam air membentuk gel. Jadi seringkali dipakai sebagai pengental dalam industri pangan. Ya. Pektin ini banyak ditemukan di buah, di sayur ya, seperti apel, jambu biji, anggur, wortel, jeruk ya. Dan karena dia dalam tumbuhan berfungsi sebagai perekat dinding sel tumbuhan. Nah, buah yang kandungan pektinnya tinggi itu biasanya dibuat menjadi jelly atau jam. Kemudian serat yang tidak larut air karena dia banyak mengandung selulosa dan hemiselulosa. Ya. Ini mirip seperti kerangka struktural untuk semua tumbuhan. Jadi yang membuat tumbuhan itu menjadi kuat ya, karena ada struktur selulosa dan hemiselulosa, di mana hemiselulosa merupakan bagian utama dari serat serealia. Dan selulosa ini pada feses akan berfungsi melunakkan feses karena dia menyerap air ya, sehingga melancarkan pencernaan. Nah, kemudian kita masuk polisakarida yang terdapat pada hewan dan manusia ya. Pada manusia yaitu kita polisakaridanya dalam bentuk glikogen. Kalau tadi pada tumbuhan polisakarida dalam bentuk starch atau pati dan fiber atau serat. Oke, kita masuk glikogen. Glikogen merupakan satu-satunya cadangan karbohidrat di manusia dan hewan. Jadi di manusia dan hewan tidak ada pati, tidak ada serat. Yang ada adalah glikogen. Ya, jadi bentuk cadangan karbohidratnya adalah dalam bentuk glikogen. Dalam tubuh glikogen itu sebesar sekitar 350 gram. Ya, sebagian besar glikogen disimpan di otot. Ya, 2/3 glikogen atau cadangan karbohidrat pada manusia disimpan di otot dan sisanya di hati. Kenapa lebih banyak di otot? Ya jelas karena dia merupakan sumber energi bagi otot.
kita kalau bergerak sehari-hari, beraktivitas, berolahraga tentu. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa sebagian besar glikogen disimpan di otot, ya 2/3 ada di otot kita. Kenapa? Karena memang dia merupakan sumber energi, cadangan makanan yang merupakan sumber energi bagi otot. Kita ketahui sehari-hari kita bergerak, berjalan, beraktivitas, bahkan berolahraga tentu membutuhkan kerja otot. Nah, dari mana otot mendapatkan energi kalau bukan dari cadangan makanan, yaitu glikogen. Selain di otot, glikogen juga disimpan sepertiganya dalam hati. Nah, nanti kalau dalam hati, glikogen nanti akan dipecah menjadi glukosa yang menjadi sumber energi bagi semua sel tubuh. Nah, catatannya adalah kalau karbohidrat dikonsumsi secara berlebih, ya, kemudian glukosa kan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kapasitas penyimpanan glikogen di hati maupun di otot sangat terbatas. Jadi hati-hati kalau orang mengonsumsi karbohidrat berlebih, namun tidak dikompensasi dengan penggunaan cadangan glikogen tadi, ya, misalnya orangnya malas berolahraga, hanya suka makan, ya, makan karbohidrat tinggi tapi malas berolahraga, malas beraktivitas, ya, sehingga penggunaan glikogennya juga sedikit, otomatis kan glikogen itu akan menumpuk. Dia tidak mungkin disimpan semuanya dalam otot maupun hati, karena otot dan hati sangat terbatas menyimpan glikogen. Maka di mana lagi tubuh akan menyimpan kelebihan glikogen tadi? Nanti akan diubah menjadi lemak di jaringan lemak. Hati-hati, jaringan lemak itu mirip seperti kamar yang bisa menampung sebanyak-banyaknya lemak. Makanya orang kalau sudah gemuknya berlebihan bahkan sampai tidak terbatas, bisa sampai ratusan kilo berat badannya. Karena memang jaringan lemak bisa menyimpan lemak dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi hati-hati jangan mengonsumsi karbohidrat berlebih tanpa dikompensasi dengan pembakaran karbohidrat itu sendiri. Oke, ini ringkasan dari klasifikasi karbohidrat ya. Teman-teman bisa baca sendiri bedanya jenis-jenis simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Oke, jadi kalau kita rangkum fungsi karbohidrat itu apa saja, tentu kalau kita lihat dari pembahasan kita sebelumnya, bagaimana karbohidrat disimpan sebagai glikogen, sebagai cadangan energi, cadangan makanan di dalam tubuh kita, maka fungsi karbohidrat yang utama dan pertama adalah sumber energi. Ya, apalagi kalau kita lihat dari jenis intensitas penggunaan energi, karbohidrat ini sering kali digunakan untuk gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang intensitasnya berat, ya, seperti olahraga berat, sprint, ya, angkat beban. Ya, olahraga yang intensitasnya berat sangat butuh karbohidrat. Kenapa? Karena pemecahan karbohidrat sangat cepat dan jumlah ATP atau energi yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat sangatlah besar. Ya, karbohidrat banyak tersedia di alam, kemudian juga harganya murah. 1 gram karbohidrat ini bisa menghasilkan 4 kilokalori. Dan glukosa, ya, bentuk sederhana dari karbohidrat, ini merupakan energi utama untuk otak. Ingat, harus dicatat, glukosa merupakan energi utama untuk otak, paru-paru, dan otot. Kemudian karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot serta lemak. Fungsi kedua karbohidrat adalah memberikan rasa manis. Ya, tadi kita sudah bahas ya, berbagai macam monosakarida dan disakarida ternyata rasanya manis-manis. Sukrosa misalnya ya, nilainya 1 untuk tingkat kemanisan. Sedangkan fruktosa ini lebih manis dari sukrosa, nilainya 1,7. Glukosa tingkat kemanisannya 0,7, maltosa 0,4. Laktosa lebih rendah lagi. Okay? Fungsi karbohidrat berikutnya adalah untuk menghemat protein. Jelas ya. Protein kan fungsi utamanya sebenarnya untuk membangun struktur-struktur tubuh. Ya. Kalau kita asupannya kurang dari karbohidratnya kurang, otomatis nanti protein dapat digunakan untuk menjadi sumber energi. Jadi hati-hati, jangan pula kita mengalami kurang asupan karbohidrat dalam waktu yang lama, karena nanti protein akan digunakan sebagai sumber energi menggantikan karbohidrat. Kemudian fungsi karbohidrat berikutnya adalah bisa mengatur metabolisme lemak. Ya, karbohidrat bisa mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna yang bisa menghasilkan bau keton, ya, yang disebut dengan ketosis. Nanti pembahasan tentang ketosis akan dibahas pada saat kita membahas tentang lemak. Oke. Fungsi karbohidrat berikutnya adalah dari segi selulosanya. Tadi kita sudah bahas tentang selulosa ya, yang merupakan pembentuk struktur tumbuhan. Ternyata dia dalam tubuh kita membantu mengeluarkan feses, karena dia mampu menyerap air, kemudian mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses sehingga mudah dikeluarkan, memudahkan defekasi atau melancar BAB.
Nah, kemudian manfaat laktosa lagi ya. Laktosa merupakan gula susu ya, gabungan antara glukosa dan galaktosa. Laktosa bisa tinggal lebih lama di saluran cerna dan dia bisa membantu pertumbuhan bakteri baik. Nah, ini membantu sintesis vitamin K. Kemudian laktosa susu ini bahkan bisa meningkatkan absorpsi kalsium atau penyerapan kalsium. Fungsi karbohidrat berikutnya adalah dari golongan serat. Nah, serat dari yang ada di sayuran dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini bisa menurunkan kolesterol ternyata. Bagaimana prosesnya? Kita ketahui kolesterol ini merupakan bahan baku asam empedu ya, di mana asam empedu ini kan biasanya dikeluarkan oleh kantung empedu ya ke pembuluh darah, yang nanti akan dikeluarkan sebagian melalui feses dan sebagian akan direabsorpsi kembali ke aliran darah. Nah, serat inilah yang fungsinya nanti dia akan meningkatkan pengeluaran dari asam empedu sehingga menurunkan absorpsi kolesterol dalamnya. Ini adalah akhir dari video. Kita lanjut pada part berikutnya.